sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran dan akidah itu Syiah itu sendiri. Di zaman Imam Bukhari, yang disebut Syiah adalah orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan seluruh sahabat. Itu yang disebut dengan tasyayyu' Syiah. Oleh sebab itu Imam Bukhari menerima hadis-hadis dari para tabi'in yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi dengan syarat tetap mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hanya meyakini Ali adalah sahabat yang paling utama. Dan itu para tabi'in ada. Nah, mereka disebut mutasyayyi' atau Syiah. Nah, Syiah di awal-awal ini adalah para pendukung Ali. Itu. Jadi makna Syiah di awal-awal adalah para pendukung Ali. Lalu kemudian terjadi perkembangan selanjutnya ketika Zaid bin Ali Zainul Abidin, cucu Al-Husain, itu didatangi oleh orang-orang Syiah ini. Wahai Imam Zaid, menurut engkau, apa pendapatmu tentang Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Imam Zaid mengatakan, ya, kakekku mencintai mereka dan berbaiat kepada mereka. Maka aku juga mencintai mereka dan berbaiat kepada mereka. Lalu orang-orang ini kecewa dengan jawaban Zaid, mengatakan, idzan rafadnaka. Jika pendapatmu seperti itu, aku menolak engkau. Rafadnaka. Maka muncullah golongan disebut Rafidhah. Orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sejak itu muncul namanya Rafidhah. Maka Imam Bukhari mengatakan Rafidhah tidak diterima hadisnya. Jadi ketika Imam Bukhari menerima hadis dari Syiah itu adalah yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan sahabat yang lain, tetapi tetap menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu ketika muncul golongan yang disebut kemudian Rafidhah ini, ya, Syiah sudah berubah definisi. Syiah, ya, yang menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah, mengikuti Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin disebut Zaidiyah. Lalu yang menolak disebut Rafidhah. Nah, Rafidhah ini kemudian muncul banyak kelompok. Ya. Rafidhah ini muncul banyak sekali kelompok. Afwan ini, aduh. Bukan, sini yang salah. Yang salah ini. Ya. Oh. Bukan PowerPoint. Saya pakai aja. Apa namanya yang PowerPoint. Ya, ya. Maka sejak itu definisi Syiah juga bergeser, ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan, Syekh Abu Zahra menjelaskan tentang Syiah seperti ini. Memang mesti sabar nih, mudah-mudahan. Masih. Ya. Ya. Syiah terdiri dari banyak kelompok. Ada Syiah Sabaiyah. Mereka meyakini Ali sebagai jelmaan dari Allah. Yang kedua, Syiah Ghurabiyah. Mereka meyakini Jibril, malaikat Jibril, salah menurunkan wahyu yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib, keliru kepada Muhammad SAW. Ya. Ini yang paling gulat, yang paling ekstrim.
Bahkan Syiah Rafidhah saja mengkafirkan mereka. Dua sekte ini sudah punah. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah tidak mau mengakui mereka sebagai bagian dari Syiah. Ahlus Sunnah mengkafirkan mereka. Jadi ini Syiah yang memang orang Syiah Itsna Asyariyah sendiri mengkafirkan mereka. Lalu yang ketiga Syiah Zaidiyah. Syiah itu sudah tidak hanya pengikut Ali, sudah definisi Syiah tergantung bagaimana pemikiran dan akidah mereka. Maka ketika dikatakan Syiah bukan Islam, itu maksudnya adalah Syiah Itsna Asyariyah. Karena masih ada Syiah yang masuk dalam Islam, yaitu Zaidiyah. Hanya saja apakah hari ini masih ada kelompok itu orang-orangnya? Ya, kalau pemikirannya masih ada, tapi orang-orangnya apakah masih ada? Itu yang dipertanyakan. Ya. Jadi jangan terkejut kalau kemudian ada mengatakan Syiah itu masih bagian dari Islam, yaitu Syiah Zaidiyah. Walaupun dia bukan Ahlus Sunnah, tapi beberapa pendapatnya mendekati Ahlus Sunnah, tapi tidak sampai pada derajat di luar Islam. Nah, adapun yang akan kita bahas malam hari ini bukan yang Zaidiyah, tapi yang Itsna Asyariyah yang paling banyak ada di dunia hari ini. Yang keempat, Syiah Imamiyah Ismailiyah. Syiah ini pernah berkuasa kurang lebih kalau nggak salah 150 sampai 200 tahun di Mesir. Ya. Mereka adalah orang-orang yang aslinya Yahudi pendirinya, namanya Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah. Nah, saat itu Al-Azhar menjadi universitas yang paling sebagai pusatnya Syiah. Nah, alhamdulillah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan daulah Mesir menjadi daulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Aslinya sebelumnya itu sekitar 150 tahun kalau tidak salah menjadi daulah Fatimiyah. Pengikut Syiah Imamiyah Ismailiyah ada di Afrika Utara dan Pakistan. Jumlahnya tinggal sedikit. Yang kelima Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka juga disebut Ja'fariyah. Karena menolak Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Zaid bin Ali Zainal Abidin dan memilih Imam Ja'far As-Sadiq. Ya. Merupakan Syiah yang saat ini paling besar jumlah pengikutnya dan memiliki pengaruh sangat kuat di Persia, Jazirah Arab, dan Asia Tengah. Mereka tersebar di Iran, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi, Pakistan, Afghanistan, Afrika Utara, dan Indonesia. Ya. Syiah yang di Indonesia ini Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan mengkafirkan ketiganya. Ya. Ini Syekh Abu Zahrah yang memberikan ini. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah sering disebut juga dengan Syiah Ja'fariyah karena menisbatkan kepada Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Di Indonesia mereka sering menyebut dirinya dengan istilah madhab Ahlul Bait. Untuk menyamarkan Syiahnya menyebut diri madhab Ahlul Bait. Ya. Ada lagi Syiah Nusairiyah. Ya, ini Rafidhah juga. Pengikut Syiah Nusairiyah ada di Suriah dan mereka saat ini menguasai pemerintahan Suriah di bawah Bashar Assad. Syiah Hakimiyah atau Druz. Orang-orang Druz ini banyak di Suriah dan Lebanon. Mereka punya kelompok cukup kuat di dua negara ini. Syiah ini juga Rafidhah, menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Pengikut Syiah Hakimiyah atau Druz ada di Lebanon dan Suriah. Ini saya kutip dari Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah wal Fiqhiyah, tulisan Dr. Abu Zahrah. Nah, selanjutnya apa itu Syiah Rafidhah? Tadi sudah saya jelaskan, Syiah di fase-fase awal itu didefinisikan mereka pengikut Ali. Mereka meyakini Ali lebih utama dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu setelah itu muncul kelompok kedua yang menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, mereka menghadap kepada Imam Zaid bin Ali bin Zainal Abidin untuk diajak menolak ketiga khalifah ini, namun beliau menolak.
saya tidak mau mengikuti kalian. Lalu mereka mengatakan, idzan rafadnaka, kalau begitu kami juga menolak engkau menjadi pemimpin kami. Maka disebut Rafidhah, orang-orang yang menolak. Syekh Abdul Al-Jibrin, mufti Saudi Arabia sebelum ini menjelaskan, mereka dinamakan Rafidhah karena mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain atau Zaid bin Ali Zainul Abidin. Lalu mereka berkata, berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Umar sehingga kami bisa bersamamu. Lalu beliau menjawab, beliau dalam Imam Zaid, mereka berdua yaitu Abu Bakar dan Umar adalah sahabat kakekku, bahkan aku setia kepada mereka. Lalu orang-orang ini berkata, kalau begitu kami menolakmu, rafadnaka. Maka sejak itu dinamakanlah mereka Rafidhah, orang-orang yang menolak. Sedangkan yang membaiat, orang yang membaiat dan sepakat dengan Zaid bin Ali bin Husain disebut Zaidiyah. Jadi di masa perkembangan Syiah yang kedua hanya dua, Rafidhah dan Zaidiyah. Rafidhah menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman, Zaidiyah menerima Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan mereka bertiga. Nah, ada satu lagi yang diyakini Syiah Zaidiyah, kekhalifahan tidak harus orang yang paling utama. Al-Mafdul, yang kalah utama boleh menjadi khalifah, walaupun ada yang lebih utama. Jadi mereka meyakini yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib, tetapi Abu Bakar sah sebagai khalifah. Nah, itu Syiah perkembangan yang kedua. Nah, ketika Syiah perkembangan selanjutnya, Rafidhah ini semakin ekstrim, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, maka itulah kemudian Imam Bukhari tidak lagi mau menerima hadis dari orang-orang seperti ini. Bisa dipahami ya? Kalau ada orang mengatakan buktinya Imam Bukhari menerima hadis dari Syiah, yang dimaksud adalah Syiah di fase pertama yang masih menerima kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Sedangkan fase kedua sudah Imam Bukhari mengatakan, ya, la su'ubali, aku tidak peduli, ya, apakah bermakmum dengan orang Yahudi atau Nasrani atau Rafidhi, mereka bukan Islam. Itu Imam Bukhari. Jadi tidak mungkin Imam Bukhari menerima riwayat hadis dari Rafidhah. Padahal di masa itu hanya ada dua, Rafidhah atau Zaidiyah. Nah, begitu ya. Insya Allah paham ini ya. Ya. Lalu ada perkembangan selanjutnya, Rafidhah menjadi banyak sekali, Zaidiyah juga mengalami perkembangan. Nah, Zaidiyah hari itu tentu mengalami perkembangan dengan Zaidiyah hari ini. Tapi kita tidak membahas tentang Syiah Zaidiyah. Yang jelas ulama masih sepakat bahwa Syiah Zaidiyah itu perbedaan dengan Ahlus Sunnah tidak terlalu banyak. Mereka tetap menerima banyak pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dalam kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Selanjutnya, Al-Kutub Al-Arba'ah. Nah, ini yang akan saya jadikan sebagai rujukan utama. Jadi kalau menilai Syiah berdasarkan Ahlus Sunnah mungkin nggak fair dong. Nah, jadi kita menilai Syiah berdasar pengakuan orang-orang Syiah tentang Syiah itu sendiri. Ya. Rukun Islamnya Syiah, rukun imannya Syiah, ya. Kemudian syahadatnya Syiah, Al-Qur'annya Syiah, yang ngomong orang-orang Syiah, gitu. Ya. Al-Kutub Al-Arba'ah. Kalau Ahlus Sunnah punya Al-Kutub At-Tis'ah. Ya, Kutub Tis'ah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad dan seterusnya. Itu kitab hadis kumpulan kitab hadis Ahlus Sunnah. Nah, Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Semua hadis yang tidak diriwayatkan oleh imam mereka ditolak. Sehingga mereka menolak Sahih Bukhari, menolak Sahih Muslim, apalagi yang selainnya. Dua yang sahih, paling sahih ini pun ditolak.
Nah, mereka memiliki 4 kitab rujukan hadis. Yang pertama Al-Kafi. Ya. Usul Kafi, Raudatul Kafi, Usul Kafi, Furu'ul Kafi, Raudatul Kafi. Ini kitab yang paling sahih. Ashahul kutubi al-musannafah fil alam. Wah, gitu. Ini sahih Bukhari-nya Syiah istilahnya gitu. Jadi kalau hadis dari Al-Kafi sudah semuanya sahih. Itu. Sama dengan sikap Ahlus Sunnah menerima hadis dari sahih Bukhari. Ya. Karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini, atau dikenal dengan julukan Thiqatul Islam, orang Islam yang paling terpercaya. Itu namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini. Kitabnya namanya Al-Kafi, terdiri dari 3 bagian: Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, dan Raudatul Kafi. Ya, ini jumlah hadisnya sekitar 16.000 atau berapa gitu ya. Ada 7 jilid yang saya punya, walaupun PDF ada 7 jilid. Ada juga yang dengan syarahnya 15 jilid. Ya, cukup banyak ya. Kemudian yang kedua, kitab hadis yang kedua, Man la yahdurul faqih, atau disebut kadang-kadang Al-Faqih. Ya. Karya Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawaih Al-Qummi, dikenal dengan nama Syekh Saduq. Jadi kalau Thiqatul Islam Al-Kulaini, Syekh Saduq Al-Qummi. Ya. Kemudian yang ketiga Tahdhibul Ahkam, karya Muhammad, dan 2 adalah Al-Intisar. Ya, ada dua kitab hadis yang lain sama pengarangnya, yaitu Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hasan At-Tusi, ya, disebut Syekhut Taifah atau syekhnya kelompok Syiah. Jadi inilah 3 orang yang paling terpercaya dalam Syiah. Ini 3 kumpulan hadis yang derajatnya paling utama. Namun dari 4 ini, yang paling sahih adalah Al-Kafi. Dinyatakan sahih oleh Al-Kulaini sendiri dan oleh puluhan ulama Syiah yang lain. Ya, selayang pandang kitab Al-Kafi, kitab hadis yang paling sahih menurut Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ya. Ini pendapat orang Syiah tentang kitab Al-Kafi. Pendapat orang Syiah tentang kitab Al-Kafi. Ini pujian para ulama Syiah Imamiyah kepada Thiqatul Islam Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, penyusun kitab Al-Kafi. Ini ulama Syiah pendapatnya tentang penyusun kitab, sama ulama Ahlus Sunnah tentang Imam Bukhari. Ya. Bagaimana pendapat Ahlus Sunnah tentang Imam Bukhari? Nah, ini bagaimana pendapat Syiah tentang Al-Kulaini? Imam At-Tusi mengatakan Imam Al-Kulaini adalah seorang yang terpercaya, thiqah, dan sangat memahami hadis-hadis. Imam An-Najasi, ini semua ulama Syiah terkemuka. Imam Al-Kulaini adalah orang yang paling thiqah, paling terpercaya dalam ilmu hadis, dan paling kuat hafalannya. Yang ketiga, Imam At-Tibrisi, Imam Al-Kulaini adalah periwayat dan ahli hadis paling thiqah dan paling utama dalam Syiah. Imam Al-Huli, Imam Al-Kulaini adalah manusia yang paling thiqah dalam ilmu hadis. Imam Husain Abdus Samad, Imam Al-Kulaini adalah ahli hadis yang paling terkemuka di zamannya, manusia paling thiqah dan paling paham dalam ilmu hadis. Jadi ini Bukharinya Syiah gitu ya. Imam Bukharinya Syiah. Imam At-Tasturi, Imam Al-Kulaini adalah orang paling thiqah dalam Islam dan salah satu tonggak utama dalam ilmu hadis. Syekhul Islam Al-Majlisi. Al-Majlisi punya kitab Mir'atul Uqul, syarah syarahnya Al-Kulaini, namanya Mir'atul Uqul, itu yang nulis Al-Majlisi, ya. Dia mengatakan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini adalah orang yang paling thiqah dalam Islam. Ya, maka disebut Thiqatul Islam gelarnya ini. Orang yang paling terpercaya dalam Islam namanya Al-Kulaini. Ya. Orang yang paling diterima periwayatannya di antara manusia. Oh, ini hebat sekali kan?
Orang yang paling diterima periwayatnya di antara manusia, yang selalu dipuji oleh orang khas dan orang awam. Semoga Allah menyatukannya dengan para imam yang mulia, karena beliau adalah manusia yang paling dhabit, paling cerdas dan paling kuat hafalannya. Ya, setelah imam-imam mereka tentunya ya. Dan paham dalam masalah usul dan yang paling menguasainya, yang paling agung dan paling bagus karangannya di antara firqah an-najiyah atau kelompok yang selamat. Maksudnya adalah Syiah. Kurang hebat apa ini Imam Al-Kulaini? Orang yang paling terpercaya di antara manusia, orang yang paling kuat hafalannya dan paling cerdas. Nah, yang terakhir, pendapat Imam Khomeini, ya, imamnya Syiah hari ini yang sudah mati diganti Khamenei. Jadi jangan keliru. Khomeini mati, meninggal, terus diganti Khamenei. Sering kebalik. Khomeini itu sudah mati. Nah, sekarang pimpinannya Syiah Imamiyah di dunia namanya Khamenei. Dari Khomeini menjadi Khamenei. Nah, di Iran, ya, marja atau rujukan utama Syiah itu di Iran namanya Khamenei. Sementara di Irak namanya Ali Al-Sistani. Ya. Di Indonesia siapa? Namanya siapa namanya? Maksud Mas Hakimullah, enggak masalah. Sudah ada di Indonesia, orang Iran. Ya. Beliau adalah ahli hadis yang paling utama. Imamnya mereka, orang yang terpercaya dalam Islam dan di antara kaum muslimin. Hujjah atau pembela kelompok Syiah. Pimpinannya umat, rukunnya Islam dan kepercayaannya. Sultannya para ahli hadis, syekhnya ahli hadis, dan yang paling utama di antara mereka, tiang utamanya Islam dan kaum muslimin. Kebanggaannya kelompok Syiah yang hak dan pembukanya. Ini saya nukil dari muqaddimahnya Kitab Al-Kafi, jilid 1 halaman 79 sampai 82, terbitan Darul Hadis Iran dengan tahqiq Qism Ihya'it Turath, Markas Bukhuth Darul Hadis. Ya, yang pengen kitabnya ini bisa hubungi nomor WA saya. Ada 15 jilid. Ya, di muqaddimahnya disebutkan tentang pujian para ulama Syiah terhadap Imam Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi. Nah, lalu sekarang jaminan dari Al-Kulaini, jaminan dari penulis itu bahwa semua hadis dalam kitab Al-Kafi adalah sahih. Jadi kalau di kitab Al-Kafi disebutkan jumlah ayat Al-Quran yang benar adalah 16-17 ribu, yaitu sahih. 3 kali lipat Quran kita, yaitu sahih. Karena ada di Usulul Kafi. Faham maksud saya? Sahih menurut Syiah. Karena semua hadis dalam kitab Usulul Kafi menurut Syiah adalah derajatnya sahih, kuat, benar, hak. Ya. Tidak ada alasan untuk menolak hadis tersebut. Sama seperti riwayat Imam Bukhari menurut Ahlus Sunnah. Itu. Ya. Ini saya sebutkan dalam bahasa Arab, saya nukilkan. Itu. Lalu terjemahannya. Dan aku, Al-Kulaini, katakan, sesungguhnya engkau sangat menginginkan kitab yang telah mencukupi dan mengumpulkan di dalamnya seluruh bidang ilmu agama yang sudah cukup untuk para penuntut ilmu sebagai rujukan para pencari jalan yang lurus serta referensi bagi siapa saja yang menginginkan ilmu agama serta mengamalkannya. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari orang-orang yang jujur dan terpercaya. Jadi seluruh hadis dalam kitab Al-Kafi karangan Imam Kulaini adalah sahih menurut Imam Kulaini. Imam Kulaini adalah
orang yang paling terpercaya dalam Islam menurut para ulama Syiah. Ya. Sehingga semua yang diucapkan oleh Al-Kulaini, diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi harus diterima oleh orang-orang Syiah. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan dalam kitab Al-Kulaini, berarti orang Syiah harus meyakini kebenarannya. Karena yang meriwayatkan sahih, orang yang paling kuat hafalannya, paling cerdas, sultannya para ahli hadis dan macam-macam pujian tadi. Tayyib. Al-Kafi jilid 1 halaman 16 dalam Khutbatul Kitab atau muqaddimah dari penyusun terbitan Darul Hadis Iran dengan tahqiq Qism Ihya Turath Markas Buhuth Darul Hadis. Dengan pujian dari para ulama Syiah Imamiyah terkemuka termasuk dari Imam Khomeini serta penjelasan dari Al-Kulaini sendiri bahwa seluruh hadis dalam kitab Al-Kafi kedudukannya sahih. Maka jika ada orang Syiah yang mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Kafi ada hadis yang sahih, tapi juga ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu, ketahuilah bahwa itu adalah cara mereka bertakiyah untuk mengelak ketika terungkap kesesatannya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya sudah mengalaminya. Ketika itu saya diminta hadir untuk mengisi seminar tentang Syiah di UNES, Universitas Negeri Semarang. Pembicaranya 3, Rektor UNES, kemudian satu lagi seorang guru dosen di UIN Wali Songo, ya, yang dikatakan dekat dengan Syiah. Beliau mengatakan dekat dengan Syiah tapi bukan Syiah. Kemudian saya. Nah, ketika saya paparkan tentang rukun Islam Syiah, rukun iman Syiah yang dari Al-Kafi, saya tanyakan kepada para mahasiswa, apakah jika antum semuanya melihat ada orang yang sholat, berpuasa, haji, zakat, haji, tetapi tidak mau bersyahadat, muslim atau tidak? Mahasiswa mengatakan tidak. Yang kedua, ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak mengakui syahadat sebagai rukun Islam, muslim tidak? Tidak, gitu kan? Ah, sudah. Ya sudah. Saya bilang, sebetulnya materi saya sudah selesai sampai di sini. Ya. Saya terangkan itu rukun Islam menurut Syiah. Nah, ini dalam Al-Kafi. Nah, dosen tadi mengatakan, Ustadz, tidak semua hadis di Al-Kafi itu sahih. Maksudnya, yaitu jangan dipakai, itu nggak benar gitu ya. Karena saya belum mempelajari, ya saya nggak bisa jawab. Ternyata semua hadis sahih. Bahkan itu merupakan pokok dari rukun imannya mereka, ya, rukun Islamnya mereka, seperti itu. Tapi karena saya waktu itu belum mempelajari terlalu dalam sehingga nggak bisa menjawab. Sudah. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Al-Kafi nggak semuanya sahih, itu banyak di internet. Ya. Bisa jadi mereka nggak tahu, bisa jadi mereka sedang takiyah. Karena apa? Keburukannya kebongkar. Contohnya, Imam Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul, syarah dari Al-Kafi, mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan jumlah ayat Al-Quran adalah 17.000 mutawatir ma'nawi. Itu yang mengatakan Al-Majlisi. Artinya apa? Jumlah Al-Qurannya mereka itu 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Dan itu mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin salah dan haram hukumnya menolak. Itu yang ngomong Al-Majlisi. Ya. Nanti saya sebutkan. Berarti apa? Ya kitab mereka itu 3 kali lipat kitab kita. Nah nanti saya jelaskan kenapa sekarang kok tidak. Karena menurut keyakinan mereka
yang 2/3 belum turun, masih di bawah Imam Mahdi yang ke-12. Nanti kalau Imam Mahdinya datang, yang 2/3 baru di bawah, baru dijelaskan, gitu. Jadi sekarang di Iran ya sama dengan kita. Jadi kalau nyari Quran yang 3 kali lipat di Iran nggak ketemu, ya. Wong Khomeini sendiri belum pernah lihat. Nah, itu masih dibawa oleh Imam Mahdi yang ke-12 atau Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang masih ditunggu kedatangannya. Sebagai contoh, saat kita menemukan hadis tentang pengkafiran Abu Bakar dan Umar misalnya, saya tanya, orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, kafir nggak? Mengkafirkan Abu Bakar, kafir nggak? Kafir ya. Mengkafirkan Umar, kafir nggak? Kafir. Maka ketika ketahuan, mereka kan mengelak. Nah, gitu. Ternyata dalam Al-Kahfi banyak sekali, bukan cuma 1, 2, 3. Banyak sekali hadis yang mengatakan para sahabat kafir. Bahkan tinggal 7 yang muslim, yang lainnya kafir semua. Kenapa kafir? Karena mereka tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah ketika Nabi wafat. Begitu. Nah, sebagai contoh saat kita menemukan hadis tentang pengkafiran Abu Bakar dan Umar misalnya, atau hadis tentang jumlah ayat Al-Quran menurut Syiah adalah 17.000, mereka akan mengelak dengan mengatakan tidak benar itu fitnah, mengada-ada, itu hadisnya lemah, atau itu hadisnya palsu. Padahal sebenarnya mereka meyakini hadis itu sahih. Hanya saja mereka sedang bertakiyah agar kesesatannya tidak terbongkar sehingga ditinggalkan oleh umat Islam. Itu. Takiyah. Ya, mari kita langsung Syiah menurut Syiah. Kesesatan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah dalam perkara-perkara usul yang terdapat dalam kitab Al-Kahfi. Ya. Usul, pokok. Kenapa Ahmadiyah disebut bukan Islam? Karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Usul atau furu? Pokok atau cabang ini? Pokok ya. Ya, maka dia tidak termasuk dalam Islam karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, maka perbedaan dalam masalah usul ya akan berkonsekuensi orang yang meyakininya bisa keluar dari Islam. Ya, itu sebabnya kenapa kemudian muncul slogan Syiah bukan Islam. Maksudnya adalah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Bisa dipahami ya ini ya. Bukan semua Syiah, bukan. Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kenapa kok jadi Syiah bukan Islam? Iya, karena definisi akan berkembang. Nah, hari ini sebagian besar ulama mengatakan yang tersisa tinggal Imamiyah Isna Asyariyah. Yang Zaidiyah ada sedikit di Yaman, nanti mungkin Ustaz Faiz Baraza bisa menjelaskan apakah mereka benar-benar murni Zaidiyah atau sudah bergeser. Ya. Houthi itu hari ini sudah bukan Zaidiyah. Walaupun mereka mengatakan seperti itu. Ya. Jadi hampir seluruh Syiah di dunia ini Imamiyah sekarang. Wong yang Ahlus Sunnah aja mau digiring ke Imamiyah, apalagi yang Syiah gitu loh. Paham? Yang Ahlus Sunnah saja mau ditarik ke Imamiyah, apalagi yang sudah bau Syiah pasti akan ditarik ke Imamiyah gitu loh logikanya. Yang Ahlus Sunnah yang bertentangan dengan Syiah saja diusahakan masuk ke Syiah, apalagi yang sudah bau-bau Syiah pasti akan ditarik gitu. Makanya dikatakan Syiah bukan Islam karena Syiah pada periode akhir setelah kerajaan Safawi, periode Safawiyin, kemudian sekarang periodenya Khomeini dan Khamenei, hampir dikatakan seluruh Syiah yang ada di dunia adalah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Bukan lagi Zaidiyah. Ya. Maka kalau ada ulama yang mengatakan ada Syiah yang baik, ada Syiah yang buruk, tanyakan yang baik itu mana, di mana orangnya, apa kitabnya, siapa pemimpinnya, siapa ulamanya, gitu. Mereka tinggal di mana? Nah itu pasti jawabannya nggak jelas, karena memang sudah nggak ada. Ya. Baik, selanjutnya. Ini 2 edisi yang saya pakai,
Al-Kafi. Nah, ini yang edisi yang 7 jilid, tapi saya nggak punya yang cuma PDF-nya, sama yang 15 jilid, ada tahqiqnya. Ya. 1. Syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Nah, sehingga orang yang tidak bersyahadat itu bukan kemudian dia tidak Islam. Ya. Karena syahadat bukan bagian dari rukun Islam. Ya. Dalam kitab Al-Kafi, Kitabul Iman wal Kufr, bab Ta'aimul Islam, jilid 2 halaman 15, disebutkan bahwa rukun Islam adalah salat, zakat, saum atau puasa, haji, dan al-wilayah. Jadi pengganti dari syahadat adalah al-wilayah. Rukun wilayah atau rukun al-wilayah atau kepemimpinan atau kewalian, ya, keimaman adalah meyakini bahwa 12 imam mereka diangkat oleh Allah sebagaimana para nabi dan mereka semua maksum, terhindar dari dosa. Jadi rukun Islam wilayah maksudnya meyakini bahwa 12 imam mereka, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far As-Sadiq bin Ali bin Husain, kemudian Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, kemudian seterusnya. Yang terakhir adalah Hasan Askari, ya, itu adalah semuanya ini adalah para pemimpin yang sah yang ditunjuk oleh Allah, mansab ilahi, ya, tidak dipilih oleh manusia, mereka dipilih oleh Allah, ya, maksum, terbebas dari dosa. Bahkan menurut Khomeini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan para malaikat yang suci. Itu menurut mereka. Ya. Menurut Syiah, rukun al-wilayah ini sama kedudukannya dengan rukun syahadat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya, siapa saja yang tidak meyakini keimaman 12 imam mereka adalah kafir, murtad, seperti orang yang tidak bersyahadat. Saya menemukan banyak sekali hadis Imamiyah, Syiah Imamiyah tentang hal ini. Namun saya sebutkan beberapa saja yang terdapat dalam kitab Al-Kafi. Ini yang pertama, dari Fudail bin Abu Ja'far alaihissalam, dia mengatakan Islam dibangun di atas 5 rukun: salat, zakat, puasa, haji, dan al-wilayah. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari kan gitu ya. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, dan seterusnya. Dia rubah. Ya. Beliau tidak mengajak kepada sesuatu pun melebihi ajakannya kepada al-wilayah. Dalam yang lain, Al-Kafi, Kitabul Iman wal Kufr, bab Ta'aimul Iman, Dalamul Islam, jilid 2 halaman 15 disebutkan, dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Husain bin Sa'id, dari Ibnul Arzami, dari ayahnya, dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam, beliau berkata, pondasi Islam ada 3, salat, zakat, dan al-wilayah. Tidak sah salah satu dari ketiganya kecuali bila disertai dengan 2 lainnya. Jadi salat dan zakat tidak sah kalau tidak meyakini 12 imam itu sebagai imam, khalifah. Jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita tidak sah menurut Syiah. Bahkan iman dan Islam kita tidak sah. Konsekuensinya begitu. Nah, makna asli Atafiyu adalah 3 buah batu yang diletakkan di atas tungku agar kokoh tidak saat mendapat beban. Jadi kalau kita punya tungku itu kan bawahnya ada batu. Nah, 3 ini pondasi. 1 hilang. Kalau kita kan iman kepada Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, kemudian malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan
qadar. Nah, Syiah bukan. Ada 5 ini, at-tauhid, al-adalah, an-nubuwah, al-imamah, dan al-ma'ad. Ini disebutkan dalam kitab Minal Mabda' ilal Ma'ad. Ya. Kitabnya orang Syiah. Usuluddin atau pokok agama ada 5. Tauhid, keadilan, nubuwah atau kenabian, imamah, dan al-ma'ad atau kiamat. Jadi ini. Hal itu sama, hal yang sama juga ditegaskan oleh Al-Huli, salah satu tokoh Syiah. Usuluddin atau pokok-pokok agama ada 5. Tauhid, keadilan, nubuwah atau kenabian, imamah atau keimaman, ya, dan al-ma'ad, al-qiyamah. Ya, sekarang kita ke video. Ini antum bisa saksikan videonya. Ya. Kamu tidak akan menemukan satupun ulama imamiyah, Syiah imamiyah yang tidak mengkafirkan Sunni atau selain Syiah. La yujad. Bila istisna. Tidak ada satupun. Perbedaannya cuma satu. Yaitu ya. Jadi perbedaan di antara ulama Syiah adalah bahwa sebagian mengatakan kufur Muslim zahirnya, kafir batinnya, sebagian lagi mengatakan zahir dan batin kafir. Tetapi mereka ijma sepakat batinnya kafir. Kenapa? Ya, karena mereka di sini adalah Ahlus Sunnah ya, karena kita tidak meyakini rukun wilayah, tidak meyakini keimaman 12 imam. Apa sumber pengkafirannya Ahlus Sunnah ini? Nah, karena imamah adalah rukun iman, itu loh maksudnya. Jadi orang yang tidak mengemani iman mah sama dengan tidak lengkap rukun imannya, maka dia kafir. Jadi sama, orang yang tidak mengakui imamah itu bukan muslim menurut mereka, karena tidak meyakini satu bagian dari rukun, tidak meyakini rukun Islam dan tidak meyakini rukun iman. Ini saya tidak lanjutkan, cukup ini saja ya. Nanti yang memerlukan bisa minta ke saya. Saya lanjutkan. Ya. Selanjutnya rukun iman, rukun Islam sudah. Kemudian yang kedua, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena tidak mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dasar pengkafiran terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman sama karena tidak mengakui keimaman Ali bin Abi Thalib. Maka kita ya, itu juga dianggap sebagai orang kafir oleh mereka. Hanya mereka berbeda pendapat. Apakah zahiran wa batinan atau batinan saja. Ya. Saya sebutkan terjemahan saja. Dari Abdullah bin Ibnu Katsir, dari Abu Abdullah Al-Husain, beliau berkata tentang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 37 dan Ali Imran 90. Ini digabung dua ayat digabung jadi satu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, lalu bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ayat ini turun berkaitan dengan fulan, fulan, dan fulan. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Karena di keterangannya selanjutnya,
mereka beriman kepada Nabi di awalnya. Kemudian kafir saat diterangkan tentang wilayah, tentang pengangkatan Ali sebagai imam. Kemudian mereka beriman lagi dengan membaiat Amirul Mukminin Ali saat Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, maka Ali adalah walinya. Lalu mereka beriman dengan membaiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian kafir lagi ketika Rasulullah SAW wafat dan tidak pernah lagi berbaiat kepada Amirul Mukminin Ali. Bahkan mereka bersedia menerima baiat dari orang-orang yang membaiat mereka. Maka mereka ini tidak tersisa sedikit pun keimanan dalam diri mereka. Siapa kira-kira yang bersedia dibaiat sebagai khalifah? 3 orang. Siapa? Ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jelas sekali ini Al-Kahfi mengatakan ketiganya beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, dan tidak pernah kembali menjadi iman. Bahkan bertambah kafir karena menerima baiat sebagai khalifah. Nah, ini Al-Kahfi, kitabnya mereka, yang dikatakan kitab paling sahih di muka bumi. Ya, bukan Ahlussunnah ini yang bilang, ya, mereka sendiri. Ya. Hadis dalam kitab Al-Kahfi ini sangat jelas menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman murtad karena tidak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Lalu beriman lagi setelah membaiat Ali, kemudian murtad lagi karena mencabut baiat. Inilah keyakinan mereka tentang rukun al-wilayah, yaitu siapa saja yang tidak meyakini keimaman 12 imam mereka adalah kafir, murtad. Itu maka mereka meyakini kita ini kafir. Ya. Al-Kulaini juga meriwayatkan dalam Al-Kahfi tentang tafsir surah Muhammad ayat 25. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, artinya murtad, ya, kembali kepada kafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan mereka berdua. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, serta para pengikut mereka. Dalam kitab yang lain disebutkan, saya lupa namanya kitabnya, tapi kalau tidak salah adalah Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, dikatakan, ya, mereka bertanya tentang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dijawab tentang Abu Bakar dan Umar, kemudian dijawab oleh Abu Ja'far, ini namanya, huma kafirani wa kafirun man yuhibbuhuma. Mereka berdua kafir dan orang-orang yang mencintai mereka berdua juga kafir. Hadis ini sangat terkenal, ya. Dinukil oleh Asy-Syairazi, dinukil juga oleh Khomeini. Yang ketiga, Al-Quran yang ada saat ini belum sempurna dan masih ada wahyu lainnya yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang disebut Mushaf Fatimah. Ini yang sampai hari ini menjadi polemik. Sebagian mengatakan, oh, nggak benar itu, ada Mushaf Fatimah. Wong di Iran juga nggak pernah ketemu. Ya. Nah sekarang dari mana munculnya isu, kalau dibilang isu, ya, munculnya isu sehingga orang-orang mengatakan orang Syiah meyakini ada wahyu yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teksnya saya crop, ya. Saya screenshot. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini dari Abu Abdullah, beliau berkata, sesungguhnya kami memiliki Mushaf Fatimah alaihissalam. Tahukah mereka apa Mushaf Fatimah alaihissalam itu? Ya. Beliau menjawab, apakah Mushaf Fatimah alaihissalam itu? Mushaf Fatimah adalah mushaf yang di dalamnya terkandung 3 kali lipat Quran kalian ini. Demi Allah, tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Al-Kahfi jilid 1 halaman 141, kitab Al-Hujjah wal Dzikrus wa kitab Al-Hujjah bab Dzikrus Sahifah wal Jafar wal Jami'ah wa Mushaf Fatimah, terbitan Mansurat Al-Fajr Beirut, cetakan 2007 Masehi. Ya. Ini dikatakan 3 kali lipat Quran kalian. Itu dalam kitab Al-Kahfi. Nah, 3 kali lipat. Kalau Quran kita kan 6.000, dikatakan 6.600 sekian gitu ya. 6.000-an lah ya. 6.000 kali 3 18. Ini 17.000. Coba beda dikit kan. Hampir 3 kali lipat. Betul kan, ini hampir 3 kali lipat.
Untuk mengelabui Ahlussunnah, orang Syiah selalu mengatakan bahwa Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran kita. Mereka selalu mengelak soal Mushaf Fatimah ini. Padahal menurut keterangan para ulama mereka, Mushaf Fatimah saat ini masih dibawa oleh imam mereka yang ke-12, yaitu Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Askari, yang ghaib sejak tahun 260 Hijriah. Jadi Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Askari pernah hidup, kalau nggak salah sampai 8 tahun atau berapa, kemudian kalau menurut Ahlussunnah meninggal, tapi menurut mereka adalah ghaib, hilang, masuk gua nggak pulang lagi gitu ya. Kayak apa? Ya hampir sama kayak Nabi Isa gitu ya, diangkat oleh Allah menurut mereka. Nanti akan turun di akhir zaman begitu. Maka saya selama menunggu kedatangan imam yang 12 ini, ya, mereka kemudian oleh Khomeini, ada istihad dari Khomeini yaitu wilayatul faqih, kewalian dari al-faqih. Nah itu pengganti mereka, imam-imam mengganti mereka. Keyakinan tentang adanya Mushaf Fatimah ini dikuatkan dengan hadis dalam kitab Al-Kafi yang menyatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran sebenarnya adalah 17.000 ayat. Muslim atau kafir kayak gini? Ahmadiyah kafir atau Muslim? Kafir ya. Kenapa? Karena mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah ini mengatakan bahwa Al-Quran belum sempurna. Muslim enggak? Nah, wong Al-Quran kurang 1 ayat saja, kalau sengaja mengurangi sudah murtad, apalagi kurang berapa? 12.000 ayat. Coba. Yang ngomong siapa? Syiah sendiri. Ya. Dari Ali bin Al-Hakam, dari Hisham bin Salim, dari Abu Abdullah Husain, tapi ini bohong. Al-Husain nggak mungkin ngomong kayak begitu. Beliau berkata, sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW terdiri dari 17.000 ayat. Al-Kafi jilid 2 halaman 350, kitab Fadlul Quran bab An-Nawadir hadis nomor 29 ya. Tapi dalam kitab lain nomor 28 kalau nggak salah ya. Dalam kitab yang dijelaskan oleh Al-Majlisi nomornya beda, tapi hadisnya sama, hanya beda nomornya saja ya. Penjelasan Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul tentang hadis tadi. Hadis yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang sebenarnya adalah 17.000 ayat. Ya. Al-Kulaini menyebutkan seperti itu. Lalu Muhammad Bakir Al-Majlisi, salah seorang ulama terkemuka Syiah, ya, penulis Biharul Anwar, penulis Mir'atul Uqul, mengatakan penjelasannya berikut ini. Ini saya crop penjelasan dari apa namanya Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul syarah apa itu? Syarah dari Al-Kafi pokoknya, tapi judulnya itu Mir'atul Uqul fi syarhi apa itu ya. Saya lupa belakangnya. Mir'atul Uqul fi syarah ahbari Ali Rasul ya. Hadis ini adalah sahih. Jadi hadis yang mengatakan ayat Al-Quran itu sebenarnya 17.000 adalah sahih menurut Syiah. Ya. Jadi benar bahwa mereka meyakini Al-Quran hari ini belum sempurna, masih kurang ya 12.000 atau 11.000 ya, ayat. Dan sudah tidak ada yang tertutupi lagi bahwa hadis ini dan hadis-hadis lainnya adalah sangat nyata dan terang-terangan menjelaskan tentang kekurangan Al-Quran dan perubahan Al-Quran. Ya. Dan menurut saya, menurut Al-Majlisi, bahwa hadis-hadis dalam masalah ini kedudukannya mutawatir ma'nawi. Ya, dalam ilmu hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah periwayatnya itu tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya, nggak mungkin bohong. Jumlahnya minimal per apa namanya tobakoh, per generasi minimal 10. Itu mutawatir namanya. Nah mutawatir ada dua, mutawatir ma'nawi dan mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu lafalnya sama,
Kayak innamal a'malu binniyat ini mutawatir lafzi. Ya. Nah, ini mutawatir maknawi, lafalnya berbeda, tapi jumlah riwayatnya setiap tobakot, setiap generasi lebih dari 10. Ya. Sahabatnya ada 10 orang, tabi'innya ada 20 orang, tabi'in ada 15 orang begitu. Sehingga saking banyaknya jumlah periwayat, maka tidak mungkin hadis ini salah gitu ya. Maknanya tidak mungkin ya hadis tentang ayat Al-Quran yang jumlahnya 17.000 itu salah menurut Al-Majlisi. Bahkan menolak semua hadis di atas, konsekuensi utamanya adalah menolak untuk menjadikan semua hadis sebagai pijakan. Artinya kalau ada orang Syiah menolak kesahihan hadis yang mengatakan Al-Quran 17.000 ayat, berarti menolak seluruh hadis dalam Syiah. Mundur, silakan. Antum bisa lihat, menolak hadis, kesahihan hadis ayat Al-Quran adalah 17.000, itu sama dengan menolak seluruh hadis dalam kitab-kitab Syiah. Karena apa? Menolak hadis mutawatir, berarti menolak semua hadis. Oh, yang mutawatir aja ditolak, apalagi yang tidak mutawatir, yang ahad. Ya, yang belajar tentang mustalah hadis paham. Kalau mutawatir aja ditolak, bagaimana yang ahad, bagaimana yang masyhur? Lebih ditolak lagi kan gitu. Artinya menolak hadis ini berarti menolak semua hadis. Berarti apa? Wajib diyakini kebenarannya bahwa Al-Quran menurut Syiah adalah 17.000 ayat. Ini yang ngomong orang Syiah, dikuatkan oleh orang Syiah. Ya. Dan bukan cuma orang satu. Para ulama Syiah yang meyakini bahwa hadis tentang perubahan Al-Quran oleh para sahabat adalah mutawatir, hadis mutawatir. Ini ada berapa ulama? Ada 6 ulama. Syekh Al-Mufid, Muhammad bin Nu'man, Abul Hasan Al-Amili, Ni'matullah Al-Jazairi, Muhammad Bakir Al-Majlisi, Sultan Muhammad Al-Khurasani, Said Adnan Al-Bahrani. Ini orang-orang yang meyakini bahwa mereka meyakini sahabat telah merubah-rubah Al-Quran sehingga jumlahnya menjadi berkurang. Banyak yang dikurangi. Kitab Al-Kahfi sangat banyak meriwayatkan hadis yang isinya merubah Al-Quran. Berikut salah satu contohnya. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fi wilayati aliyin wal a'immah min ba'dihi faqad faza fawzan adzima. Ini tambahi ya. Aslinya wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ditambah wa may yuti'illah wa rasulahu fi wilayati aliyin wal a'immah min ba'dihi. Nah, mereka menuduh ayat yang warnanya kuning itu dipotong oleh para sahabat. Gitu. Yang menghilangkan ayat itu adalah sahabat. Begitu. Sehingga untuk menguatkan para sahabat ini bahwa Ali itu tidak berhak untuk mendapatkan diangkat sebagai khalifah. Nah, mereka menuduh sahabat telah memotong ayat ini. Ayat aslinya wa may yuti'illah wa rasulahu fi wilayati Ali wal a'immati min ba'di faqad faza fawzan 'azima. Ah gitu. Bacanya aja udah enggak enak ya. Ini ayat aslinya menurut Syiah. Kira-kira ya, apa hukumnya orang yang mengubah satu ayat Al-Quran saja? Kafir atau Muslim? Kafir sudah. Nah, ini sudah mengatakan mereka menuduh sahabat yang merubah ayat ini. Berarti mereka menuduh sahabat telah murtad, telah kafir. Gitu. Di antara ulama Syiah yang menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami perubahan. Al-Quran hari ini, ya, mushaf hari ini, gitu ya, 30 juz, itu menurut mereka telah berubah. Siapa yang merubah? Para sahabat. Yang merubah para sahabat. Ayat-ayat mana yang berubah? Ayat-ayat tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Itu keyakinan mereka. Ya. Siapa saja? Abu Ja'far Al-Qulaini,
Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Nikmatullah Al-Jazairi, Al-Majlisi, ada 14 ulama dan semuanya ulama terkemuka, bukan ecek-ecek ya, kelasnya. Para pemimpin Syiah, ulamanya Syiah. Ya, ini para ulama Syiah yang berpendapat bahwa Al-Quran yang asli menurut Syiah saat ini masih di bawah imam yang ke-12. Ya, makanya nggak ketemu di Iran karena masih dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Al-Muntadhar itu yang ditunggu-tunggu. Al-Mahdi Al-Muntadhar, imam yang ke-12. Siapa saja? Nikmatullah Al-Jazairi, Abul Hasan Al-Amili, Karim Khan Al-Karmani, ya, Ali Asghar Al-Barjarudi, Syekh Al-Mufid, yaitu Muhammad bin Nu'man. Ada 5 orang yang meyakini bahwa Mushaf Fatimah atau Al-Quran yang 17.000 ayat itu sudah ada, tapi masih dibawa oleh imam yang ke-12. Jadi belum turun hari ini, ya, masih disembunyikan, ya, masih disembunyikan. Nah, sementara sebelum Al-Quran yang menurut mereka benar itu turun di bawah, mereka diizinkan untuk baca mushaf itu. Ada dalam kitab ini. Ini silakan nanti yang mau minta Syiah Itsna Asyariyah wa Tahriful Quran. Ini kitab bagus sekali. Syiah Itsna Asyariyah dan perubahan Al-Quran. Dijelaskan dengan lengkap oleh beliau, ya. Apa itu Mushaf Fatimah, kemudian apa saja yang dirubah oleh mereka, siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran itu telah dirubah oleh sahabat, siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran hari ini adalah bukan yang Al-Quran yang benar, kemudian apa hukumnya menjadikan Al-Quran yang hari ini sebagai rujukan, ya, itu. Mereka bertakiyah hari ini. Nah, selanjutnya, tadi imam yang paling dianggap paling thiqah, paling cerdas, paling berhak untuk menjadi ahli hadis. Nah, sekarang Imam Khomeini, yaitu tokoh yang melakukan revolusi Islam, ya, disebut revolusi Iran, menggulingkan Shah Reza Pahlavi, ya, lalu berkuasa di Iran sampai hari ini punya pengikut begitu banyak. Fatwa-fatwa Khomeini saya ambil dari buku-buku karangan Khomeini. Sebagian saya punya bukunya, cetakannya, sebagian lagi adalah PDF. Ya, karena sekarang memang gampang sekali untuk mendownload buku-buku itu. Dalam Syiahpedia itu banyak. Antum cari Syiahpedia itu hampir sama kayak Wikipedia, kayak apa namanya itu. Ya. Tentang Syiah banyak sekali, tapi daripada ngabisin waktu cukup saya aja, nggak usah. Antum terima jadi aja lah. Ya. Nanti waktunya habis buat apa? Mempelajari yang nggak bagus, ya. Khomeini meyakini adanya Mushaf Fatimah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi. Jadi kalau orang mengatakan bahwa oh itu dulu, sekarang beda. Nih lihat, Khomeini pun meyakini Mushaf Fatimah. Sedangkan Ali Khamenei muridnya Khomeini. Sedangkan siapa namanya? Jalaluddin Rahmat muridnya Khomeini. Ya. Maka tidak mungkin yang mengaku Syiah di Indonesia tidak taat dengan ucapan Khomeini. Ya. Maka bukan Syiah. Nah, hari ini Syiah di Indonesia itu ada 2 kutub, 2 marja. Marja Khamenei dan marja Sayrazi. Marja Sayrazi ini tokoh utamanya Ali Al-Sayrazi, kemudian yang pernah datang ke Indonesia Muhammad Tauhidi, orang Australia, kemudian yang sering ngisi di Fadak TV. Ya, Yasir namanya, Yasir apa? Depannya itu Yasir, namanya Yasir. Nah, itu mereka punya syahadat berbeda. Yasir Habib namanya. Yasir Habib, ya. Namanya Yasir Habib. Dia punya TV namanya Fadak TV. Ini istilahnya rujukan selain Khamenei. Ya. Mereka saling mengkafirkan.
Khomeini mengkafirkan Syirazi mengkafirkan Khomeini. Nah, konon Jalaluddin Rahmat cerai sama istrinya Emilia Renita karena Emilia Renita marjanya Syirazi, sementara Jalaluddin Rahmat marjanya Khomeini karena Khomeini sudah meninggal ya. Kita bangga dengan bahwa doa-doa yang memberikan kehidupan yang dinamakan Al-Quran yang naik ke langit adalah berasal dari imam-imam kita yang maksum. Kita juga bangga dengan munajat imam-imam Asy-Sya'baniyah, doa Arafat untuk Imam Husain bin Ali alaihi wassalam, dan lembaran-lembaran As-Sajjadiyah yaitu zaburnya umat Muhammad, dan Sahifah atau lembaran-lembaran atau Mushaf Fatimah yaitu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Fatimah Az-Zahra yang diridhai Allah. Wasaya Khomeini. Ini kitab Wasaya Khomeini. Jadi Khomeini pun meyakini Mushaf Fatimah. Kenapa? Karena Mushaf Fatimah disebutkan dalam Usulul Kafi. Sedangkan Imam Khomeini meyakini Usulul Kafi adalah hadis yang paling sahih. Kumpulan kitab hadis yang paling sahih. Nah, sudah. Nah, maka kalau mau mengetahui kesesatan Syiah Imamiyah, buka saja Usulul Kafi, cukup. Nggak usah kitab yang lain. Satu kitab itu aja sudah cukup. Dan itu kitab yang paling sahih menurut Syiah. Khomeini mencela sahabat, menuduh mereka telah berkhianat terhadap Rasulullah SAW, bahkan mengkafirkan mereka. Ini dalam tulisannya Khomeini berkata, saya terjemahkan langsung, mereka para sahabat tidak menemani Rasulullah SAW melainkan hanya demi tujuan duniawi, bukan demi tegaknya agama dan demi untuk menyebarkannya. Ini kan tuduhan yang sangat keji kepada para sahabat. Orang yang menuduh seperti ini Muslim atau bukan? Bukan. Sesungguhnya Umar bin Khattab dalam Kasyful Asrar, saya punya bukunya, saya baca sendiri, saya terkejut. Sesungguhnya Umar bin Khattab telah menyakiti Rasulullah SAW di akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat membekas dalam diri Rasulullah SAW serta merupakan pukulan hebat yang mempercepat wafatnya beliau meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya tindakan itu jika dilihat dari sisi Umar adalah sebagai perwujudan kekufuran dan sikap zindik atau sesat dan menyimpang yang selama ini disembunyikannya. Jadi Umar membisikkan kata-kata kekufuran di telinga Nabi sehingga Nabi shock, kemudian mempercepat meninggalnya Nabi. Nah, Umar itu mengucapkan kalimat kekufuran sehingga Nabi kaget sekali. Rupanya selama ini Umar itu kafir tapi menyembunyikan, sehingga Nabi shock. Rupanya orang kepercayaan saya adalah orang munafik, kan gitu ya. Jadi tuduhan yang bukan main-main ini, dan itu ada dalam Kasyful Asrar karangan Khomeini. Beliau menutup matanya sementara di telinga beliau terdengar kalimat-kalimat Umar bin Khattab yang tercetus dari kebohongan dan muncul dari kekufuran serta zindiknya. Jadi Umar itu kafir menurut Khomeini. Khomeini meyakini para sahabat telah merubah Al-Quran. Dalam kitab Kasyful Asrar juga halaman 114, para sahabat Nabi sangat mudah mengeluarkan ayat-ayat ini, yaitu ayat tentang keimaman Ali bin Abi Thalib dari Al-Quran, dan menerima begitu saja kitab Samawi ini dalam keadaan telah dirubah-rubah, lalu menutupi perubahan Al-Quran itu serta menyembunyikannya dari pandangan mata seluruh alam ini. Sesungguhnya tuduhan merubah kitab suci yang dinyatakan oleh kaum muslimin bukan hanya pantas diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga kepada para sahabat ini. Jadi bukan hanya Yahudi dan Nasrani yang suka merubah-rubah kitab, tetapi juga para sahabat Nabi. Itu yang ngomong siapa? Khomeini. Masih ragu kalau Khomeini kafir? Antum setelah baca ini, menurut antum Khomeini murtad atau enggak? Kafir kan? Dengan ucapannya ini kan? Apa perlu nemui Khomeini dulu? Tabayun dulu sama Khomeini. Repot kalau kayak gitu. Ya dia nulis, ya disebar,
dan sebelum mati belum tidak mengatakan kitab saya keliru, ya sudah. Wah, masa kita kan nggak tahu sebenarnya akhir hayatnya. Ya itu urusan Allah. Zahirnya dia mengatakan sahabat kafir. Kafir sudah. Adapun sebelum wafat dia taubat, itu urusan Allah. Faktanya kita belum pernah mendengar atau membaca Khomeini mencabut fatwanya ini. Maka berdasarkan zahirnya, dan Allah hanya memerintahkan kita untuk menghukumi yang zahir. Khomeini kafir. Maka kalau ada orang yang meragukan kekafiran Khomeini, setelah dijelaskan ini, ya, ragukan saja keimanannya. Mengkafirkan sahabat itu hukumnya kayak apa? Mengatakan sahabat sama dengan Yahudi dan Nasrani. Yang suka merubah-rubah kitab suci bukan cuma Yahudi dan Nasrani, tapi para sahabat ini. Coba. Itu kalimat kafir nggak itu? Kalimat kekufuran yang nyata. Dan itu dinyatakan oleh Khomeini dalam Kashful Asrar. Ini ngeri lagi. Khomeini meyakini imam mereka yang 12 lebih mulia dibanding para nabi dan malaikat. Nabi dan malaikat itu kalah. Tingkatannya sama para imam. Sesungguhnya para imam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi serta penguasaan atas alam semesta ini atau khilafah takwiniyah, di mana setiap komponen atom dan jagat raya ini tunduk pada kepemimpinan dan kekuasaannya. Maka mereka kalau berdoa ya Husain gitu, ya Zainab gitu. Karena yang punya penguasaan terhadap alam dan jagat raya. Ya khilafat at-takwiniyah. Dan sungguhnya di antara yang paling penting dari akidah kita adalah keyakinan bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun nabi yang diutusnya. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada pada kita wajib meyakini bahwa Rasul yang paling mulia dan para imam alaihissalam sebelum alam semesta ini diciptakan, mereka merupakan cahaya-cahaya yang Allah tempatkan di antara lubang-lubang arsy-Nya. Dan telah diriwayatkan dari mereka ini bahwasanya kami memiliki berbagai keadaan dalam kebersamaan dengan Allah yang tidak mungkin terjadi pada malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun para nabi yang diutusnya. Jadi kedekatan para imam yang 12 dengan Allah itu ya, lebih dekat dibandingkan malaikat dan para nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak luar biasa ini? Nah, artinya ya ini jelas pengkultusan yang ya sudah pada syirik. Nah, sekarang fatwa ulama Ahlus Sunnah tentang Syiah Rafidhah. Jadi bukan saya yang mengatakan Syiah Rafidhah itu kafir. Ya Muhammad bin Hanbal, Imamu Ahli Sunnah. Imamu Ahli Sunnah. Sampai disebutkan Imamu Ahli Sunnah. Kenapa? Karena di masa Imam Ahmad bin Hanbal ada kelompok Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Nah, supaya tidak tersesat, maka istilah Ahlus Sunnah dimunculkan agar jangan mengikuti pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Syiah. Itu bukan untuk mengkotak-kotak atau memecah belah kaum muslimin, justru agar kaum muslimin bersatu di atas al-jamaah dan as-sunnah. Maka diberilah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada yang mengatakan mengkotak-kotakkan umat Islam. Nah, itu patut dipertanyakan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu justru muncul karena munculnya firqah-firqah ya, yang sesat. Ya. Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika ia seorang penganut Jahmiyah atau Qadariyah atau pendakwah ajaran Syiah Rafidhah, maka tidak usah disolati dan tidak usah diberi salam. Jelas ini ya Ahmad bin Hanbal. Tapi di zaman itu kondisinya berbeda dengan sekarang. Kalau beliau melihat hari ini tidak ragu lagi, pasti mengatakan kafir, murtad. Sudah. Jadi Rafidhah sudah kafir, murtad. Imam Bukhari ini yang sering dijadikan hujjah dalam situs-situs Syiah, itu sering dikatakan kalau Syiah itu bukan Islam, mengapa Imam Bukhari mengambil riwayat dari orang-orang
Syiah? Nah, jawabannya, Syiah yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah Syiah yang hanya Imam Bukhari mengatakan, aku tidak peduli sama atau maksudnya sama saja bagiku, apakah aku sholat di belakang penganut Jahmiyah, Syiah Rafidhah, ataukah aku sholat di belakang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak perlu diberi salam, tidak boleh menikah dengan mereka, persaksian mereka tertolak, dan sembelihan mereka juga tidak boleh dimakan. Bagaimana mungkin orang yang mengatakan kalimat ini mau menerima hadis dari orang yang dikatakan persaksian mereka tertolak? Berarti ya, Syiah yang Rafidhah itu ditolak periwayatannya, tapi Syiah yang di periode awal yang hanya menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan 3 khalifah, tetapi tetap menerima kekhalifahan 3 orang ini, itu yang diterima periwayatan oleh Imam Bukhari. Jadi beda ya maksudnya Syiah di fase pertama dengan Syiah setelah munculnya Rafidhah. Ini yang perlu digarisbawahi, karena nanti ada pengkaburan. Ya. Videonya beredar itu banyak. Ya. Seakan-akan, loh antum katakan Syiah itu bukan Islam, Imam Bukhari aja menerima riwayatnya orang Syiah. Nah, ini saya dudukkan permasalahannya di sini. Ibnu Hazm lebih tegas lagi. Adapun perkataan orang-orang tentang pengakuan Syiah Rafidhah yang merubah bacaan-bacaan Al-Quran, sesungguhnya Rafidhah bukan termasuk kaum muslimin. Mereka adalah kelompok yang berjalan di atas jalannya Yahudi dan Nasrani. Dan Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Al-Baihaqi. 3 imam ini ya, dengan pendapat beliau itu menyalahkan atau menyatakan bahwa pendapat tentang akidah itu yang benar adalah sesuai dengan yang beliau yakini. Kemudian setelah itu muncul seorang ulama bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan Abul Hasan Al-Asy'ari itu pertama berpemikiran Mu'tazilah. Kemudian beliau bergeser menjadi pemikiran Asy'ariyah. Lalu di akhir hayat beliau mengarang kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, kembali kepada mazhab Atsariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, maka sebagian ulama mengatakan dalam masalah akidah Imam An-Nawawi, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kurang tepat, begitu ya. Saya tidak berani mengatakan ini bukan saya, ya. Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi memberikan catatan, gitu ya. Tetapi beliau mengatakan bahwa apabila ulama itu lebih banyak bagusnya, mahasin, kebaikannya, lalu melakukan sedikit kesalahan, maka tidak boleh disebutkan kesalahannya. Itu adab kepada ulama. Sebutkan kebaikannya. Oleh karena itu, sepanjang sejarah tidak ada satupun buku tarikh menyebutkan penakluk Palestina adalah Salahuddin Al-Ayyubi, akan tetapi akidahnya Asy'ari. Nggak ada kan? Nggak pernah ada yang nyebut gitu kan? Nah, sudah. Ya. Siapa lagi? Imam Al-Ghazali, Imam As-Suyuti, bahkan ya 80% ulama dunia dan para tokoh-tokohnya, para khalifah, para pahlawan itu sebagian besar adalah Asy'ariyin. Ya. Maka kita tidak perlu mempertajam perbedaan ini. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Ya. Oleh karena itu, sikap kita ya sudah. Dalam hal ini kita menghormati apa ijtihad para ulama dan kita husnudzon kepada mereka. Ini Imam Az-Zahabi menyebutkan, Muhammad mengatakan, Imam Abdullah bin Mubarak, "Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawihi lam tuzkar masawi. Wa idza ghalabat al-masawi anil mahasin lam tuzkar al-mahasin." Apabila ya,
kebaikan ulama itu lebih banyak dibandingkan keburukannya, maka keburukannya tidak perlu disebutkan. Tapi apabila keburukannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya, maka kebaikannya tidak perlu disebutkan. Ya. Ini beberapa hal yang perlu saya tambahkan, nanti bisa dibahas lebih lanjut, sehingga kita tetap harus berhusnudzon kepada para ulama. Ya. Jangan sampai sama Ahlus Sunnah justru menjadi kisruh karena masalah ini. Saya kembalikan kepada pembicara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.